saya mau bahas pada kali ini adalah bagaimana caranya, langkah-langkahnya kita bisa memiliki passive income 120 juta. Artinya welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat kita semua, buat Anda juga, semoga dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini menjawab satu pertanyaan yang menarik dan juga menjadi reminder buat kita bersama bahwa pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita membuat planning di awal atau impian yang ingin kita raih. Dan salah satu pertanyaan yang saya mau bahas pada kali ini adalah bagaimana caranya, langkah-langkahnya kita bisa memiliki passive income 120 juta. Artinya kalau kita melihat bisa mendapatkan suatu angka 120 juta sebagai pasif, artinya apa yang membedakan dengan yang namanya aktif? Aktif adalah saya bekerja dulu untuk bisa mendapatkan uang, dan uang itu saya hitung nilai 120 juta. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa 120 juta ini adalah 1 tahun dari pendapatan aktif saya, maka selalu saya rata-ratakan 1 bulan senilai 10 juta. 10 juta dikali 12 maka menjadi 120 juta. Dan bila saya tidak mengupayakan atas pekerjaan, maka saya tidak akan dapat. Itulah disebut sebagai active income. Nah, bila kita mau bicara ini sebagai passive income, maka bila saya tidak melakukan apapun atau do nothing, tapi saya mendapatkan uang, maka uang sebesar 120 juta itu yang saya dapatkan atas ketidak ngapa-ngapain saya, itulah yang disebut sebagai passive income. Nah, saya ingin cerita bahwa saya juga orang yang dulunya berusaha untuk mencari frameworknya, bagaimana caranya aktif menjadi pasif. Pertama, kita sering dengar ini di seminar MLM sama asuransi. Kita bilang sebagai passive income. Nyata-nyatanya ternyata bila kita tidak memproduksi, maka kita tidak bisa mendapatkan passive income-nya. Artinya kita sebenarnya active income, tapi sepertinya agak menjadi ringan. Atau ada juga yang mengatakan, enggak juga loh Ryan, lama-lama justru malah berat karena kita membina jaringan. Whatever itu, tapi inti dasarnya adalah kalau kita mau bawa dalam keadaan yang benar-benar pasif, sebenarnya contoh yang paling gampang adalah Anda taruh uang di deposito. Anda duduk tidur saja, banknya itu kirimkan uang setiap bulan. Itu ya benar-benar dasar daripada pasif, yaitu adalah passive income. Karena bukan karena Anda harus datang ke bank selama sebulan 4 kali absen maka baru dibayar. Berarti itu benar-benar disebut sebagai passive income. Nah, kalau kita breakdown di dunia, bicara mengenai sesuatu yang bisa menghasilkan uang tanpa perlu kita kerja, tidur pun dapat uang, maka sebenarnya ada beberapa listnya yang bisa Anda pakai. Sebentar ya. Kenapa ini? Ini dia. Nah, ini dia. Misalnya kita bilang, oke, saya ingin punya uang 120 juta sebagai pengeluaran 1 tahun. Lalu saya mesti punya uang berapa? Saya sudah punya kalkulatornya ya, tentunya ya, karena memang saya mengajar asset planning gitu ya. Jadi gampangnya kalau misalnya deposito di bank, saya tahu Anda bilang, tapi kan deposito di bank mana ada yang 7%. Ya udah deh, minta 3%. Boleh. Jadi 48 miliar. 48 miliar Anda harus taruh di bank karena 3% untuk menghasilkan 120 juta. Ya, kalau Anda bilang, gede banget Ryan, saya jadi bingung sekali nih untuk bisa ngeluar ini. Ini saya hitungnya adalah 10 juta, sorry. Ini per tahun ya. Nah, 10 juta itu 4 miliar. Kalau 48 miliar itu tadi 120 juta per bulan. Lumayan bikin shock, nggak apa-apa. Biar bangun. 48 miliar yang bener aja lu kan gitu ya. Oke. Berarti kalau 3% 4 miliar dari 3 kali 4 12 120, ini 3%. Anda punya 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Pasif. Lalu kalau Anda pergi ke BPR, bunga pada saat ini 6%. Ini 2 miliar, berarti dengan 2 miliar 6% Anda punya 120 juta setahun. Loh Pak, ini kan belum PPh ya. Buat orang yang tambah ngerti akan tambah ruwet, Anda akan tambah ngejelimet. Lumayan Anda siapin 2 miliar, habis itu kena potong PPh, berarti hanya 10 juta kurang sedikit. Daripada Anda nggak punya duit sama sekali kan. Karena kita bicara planning. Nah, kalau misalnya Anda pergi ke Ori, mungkin hari ini 5,25 ya, kalau nggak salah ya. 2285. Peer to peer lending mungkin 12%. Ya,
Properti, misalnya Anda nyewain properti, ya properti Anda mesti nilai aset 4 miliar untuk dapat 3% ya. Berarti kan ada rental yield-nya ya, let's say 3%. Lalu kalau BCA dan lain sebagainya ini adalah rata-rata yield pada dividen. Jadi kalau misalnya macam kayak BCA ini dengan rata-rata 1,03 pada hari ini, Anda harus punya BCA sahamnya senilai 11 miliar. Oh Pak, gede banget. Iya, tapi harga saham BCA naiknya kan cepat. Ya, dan ini adalah salah satu bank berdua ini yang boleh dibilang dalam 10 tahun gak ada cerita sedih punya saham BCA. Dan ini bukan artinya Anda besok pergi beli saham BCA dan BRI loh ya. Ini bukan cerita ke arah sana, jangan salah paham. Dan seterusnya. Lalu kalau punya bisnis, misalnya bisnisnya sudah bisa ditinggal, Anda tinggal tidur-tidur di rumah tapi Anda didatengin sama karyawan Anda, Pak selamat ya Pak, Anda dapat uang setiap sebulan 10 juta ya. Berarti mungkin senilai 20% nilai daripada return per tahun, maka Anda perlu punya bisnis dengan nilai 600 juta. Kan hitung-hitungannya begitu ya. Atau Anda trading 1 bulan adalah 2%, 1 tahun adalah 24%, Anda dengan modal 500 juta. Nah ini buat orang-orang yang lagi pada pakai robot, mungkin ngimpinya dengan trading bisa dapat 10% sebulan, berarti 120% per tahun, maka hanya 100 juta. Wow, terlalu agresif gitu ya. Ini adalah cara berpikirnya dan uang yang perlu disiapkan. Inilah yang disebut bagian dari target investasi yang ingin dikejar. Kalau kita ternyata cuma hari ini punya 500 juta, nggak apa-apa. Pak, saya mulai dari nol putul. Nggak apa-apa, artinya Anda punya impian. Kenapa? Bila orang tidak punya impian, orang juga tidak akan tergugah. Kenapa orang semangat bekerja? Salah satu untuk bayar cicilan. Lumayan kalau sekarang tidak untuk bayar cicilan, tapi untuk mendapatkan investasi di masa yang akan datang. Toh buat nyicil aja Anda semangat, harusnya kalau Anda tahu Anda bisa mengejar ini, Anda 20 kali lebih semangat dong. Bener nggak? Kan kalau yang namanya nyicil, barangnya udah cerita kemarin. Kalau ini kan untuk ke depan dan bisa jalan terus-menerus, Anda tidur pun dapat duit. Harusnya lebih semangat mendengar ini gitu ya. Nah, kalau ditanyakan di manakah saya bisa melakukan investasi-investasi, saya membreakdownnya seperti ini. Anda bisa baca di buku saya, judulnya adalah Passive Income Strategy. Pada prinsip dasarnya, dan ini sudah saya perbaharui dengan adanya cryptocurrency di sini, prinsip dasarnya adalah I don't care Anda punya active income apa. Dan yang penting adalah Anda tahu bahwa pada akhirnya aktif menuju pasif perlu waktu, perjuangan, dan diupayakan tiap hari. Agar apa? Agar jadi pasif income-nya. Kecuali Anda memang out of the box, menikah dengan orang kaya, yaitu adalah aset Anda. Asetnya tidak tercantum di sini. Kenapa? Karena aset untuk bisa mendapatkan suami atau istri yang kaya dengan papa mertua yang sangat kaya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Kalau membeli saham, semua orang bisa lakukan. Membeli reksadana, semua orang bisa lakukan. Ini adalah rule of game adil yang bisa dilakukan semua orang. Bukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga tidak ditulis menikah sama orang kaya. Tidak ada di sini. Seperti itu. Jadi, aktif become pasif itu adalah money booster, protect your profit, dan creating wealth. Jadi, sebenarnya semakin jadi orang kaya, pilihan investasi semakin sedikit. Dan ketika kita memulai dengan uang yang kecil, maka mulailah dari money booster, yaitu apa? Yang high risk, high return. Ini adalah money booster. Semua yang ada di sini high risk, high return. Kalau yang di sini yang di real sector mungkin bukan high risk, high return, tapi bisa juga mini modal, tapi besar di effort. Misalnya Anda mau menjadi agen asuransi yang akhirnya jadi bagus, ya harus nawarin orang sangat banyak. Makanya itu bukannya high capital tapi menjadi high effort. Kalau Anda ingin menjadi orang yang jualan dropshipping laku, bagaimana caranya? Anda akan kerja keras. Berarti adalah low capital tapi high effort. Akan seperti itu. Dari money booster Anda pindah ke protect your profit. Inilah kesalahan orang awam. Dia karena takut rugi, maka dia tidak pernah menyentuh money booster. Uang yang seminim-minimnya dibawa ke protect your profit. Duitnya bantet. Makanya berat. Coba lihat deh. Tuh, berat kan untuk punya kekayaan secara pasif deposito bank. Karena 3% doang untuk 4 miliar. 4 miliar untuk dapat 3% baru dapat 10 juta per bulan. Artinya Anda perlu siapkan 4 miliar. Dan kalau bilang, loh Pak, nggak bisa loh Pak, buktinya untuk BCA 1,03 dapat 11 miliar. Nanti dulu, ini kalau Anda kejar mulai hari ini. Kalau Anda kejar dari 5 tahun yang lalu, ceritanya akan beda nih bos. Kalau misalnya Anda kejar dari 10 tahun yang lalu, ini perencanaannya jadi beda. Kenapa? Karena harga sahamnya
dulu masih lebih murah daripada harga hari ini. Kecuali Anda bilang, loh enggak loh, Unilever lagi turun. Ya, kalau misalnya ngambil contohnya itu kan harus secara general. Kalau satu menjadi satu studi, kadang-kadang jadi bias. Ini dikasih beberapa contoh, tujuannya agar ya kalau gitu biar kita fair, gimana kalau kita rata-rata. Kan jadi bisa seperti itu ya. Tapi pada prinsip dasarnya adalah Anda mempersiapkan bukan untuk hari ini. Kan namanya persiapkan kan buat mendatang, bukan hari ini. Kalau buat hari ini namanya udah duel. Saya mau tanding nih, ya udah saya mau latihan dulu, namanya persiapan. Kalau udah tanding, udah hari H, udah cerita udah beda. Makanya ini disebut dengan planning. Nah, balik lagi di sini ada sangat banyak protect your profit yang mana harusnya kita mulai dari money booster dulu. Baru setelah itu dari dua ini dipadu satukan menjadi creating wealth. Creating wealth adalah mainan orang kaya, properti yang produktif, business acquisition and mergers, dan juga hedging atau lindung nilai itu sendiri. Dengan skema ini lah kita bisa mendapatkan passive income. Anda baca buku apapun, Anda akan ketemu instrumennya ini. Tidak ada instrumen yang lain. Oh, kalau misalnya dagang narkoba ada di sini, di trading juga, tapi mah rada-rada ngawur juga gitu ya, karena kan kita harus sesuatu yang setara sama bisa dilakukan semua orang, dan juga tentunya ada nilai legalnya untuk kita bisa tiru semua hal gitu ya. Oh iya nak, saya ini bisnis, saya cepat sekali, nggak perlu mengejalin kamu. Apa saya gangster ya? Semua orang yang nggak bisa, itu kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sama atau setara ya kan. Jadi itu sangat spesifik, sama seperti menikah sama orang super kaya kan. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang kita bagikan pada video kali ini menjadi suatu wawasan baru. Anda berpikir, Anda bisa melakukan, Anda bisa memiliki rencana. Oh ternyata saya perlu untuk target 4 miliar. Saya hari ini punya 100.000. Gak apa-apa. Itulah yang disebut target untuk diraih. Tanpa kita memiliki target, kita biasanya tidak terpacu. Kalau tidak percaya, kenapa banyak orang yang semangat kerja? Karena dia buat bayar cicilan. Coba dia gak kerja, pasti dia cicilannya mandek. Nah, ini pun sama. Kalau Anda ingin mendapatkan passive income, Anda harus memiliki alasan yang sangat kuat. Dengan Anda melihat ini, semoga Anda bisa memiliki passive income segera. Semoga selalu bermanfaat. Saya juga informasikan kepada Anda di tahun 2022 ini, di bulan Maret, tanggal 12 Maret, ada kelas yang namanya Money Mastery, di mana salah satunya adalah perencanaan keuangan, dan saya membahas bersama 3 tim saya, ada Abraham, ada Devin, dan juga Adi. Anda bisa join selama 1 hari. Anda bisa daftar di 0852 882 6187, di mana kelas ini, webinar ini gratis buat Anda. Anda hanya deposit untuk blocking seat bahwa Anda komit untuk datang, dan Anda akan di-refund ketika hari hanya, dan juga Anda akan mendapatkan online course secara cuma-cuma. Jadi sebenarnya saya yang bayarin Anda sebenarnya, yang traktir Anda, tapi Anda harus komit untuk hadir agar kita bisa mempersiapkan materi dengan jauh lebih proper, dan juga kita bisa mendapatkan informasi materi apa yang ingin Anda bahas lebih lanjut juga pada kelas Money Mastery. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di acara tanggal 12 Maret 2022, dan Anda bisa hubungi di 0852 882 6187. Kalau Anda mau memesan buku Passive Income Strategy, Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Cap. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.